إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Mada Ba'dal Maut, ada apa setelah mati. Kita sampai kepada sebuah pasal yang masih dalam pembahasan tentang surga, bab terakhir dari kitab ini, sampai kepada sebuah pasal Syajarul Jannah, pohon yang ada di surga, wa hirasuha, dan tanaman atau benih-benih yang ditanamkan di dalamnya, wasimaruha, demikian juga buah-buahan surga. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran. Di antara yang menyebutkan tentang hal ini dalam surat Muhammad ayat 15, Allah berfirman, walahum fiha min kulli thamarat, dan bagi mereka penghuni surga di dalamnya, fiha, di dalam surga, min kulli thamarat, segala buah-buahan, min kulli thamarat, semua buah-buahan, bahkan yang tidak ada di bumi ini, semuanya ada. Mungkin di negara tertentu tidak bisa sebagian tanaman atau buah-buahan tumbuh, tapi dia hanya bisa tumbuh di satu daerah dan tidak tumbuh di tempat yang lain. Di tempat yang lainnya ada lagi yang berbeda, yang tumbuhan atau tanaman atau buah-buahan bisa tumbuh di tempat tersebut, buah yang lainnya bisa tumbuh di tempat lain, tidak bisa tumbuh di tempat itu. Kurma bisa tumbuh di Arab, di Jazirah Arab, meskipun mungkin diusahakan dengan mengkondisikan tanah dan yang lainnya, keadaan cuacanya, baru bisa tumbuh kurma apabila bisa menyerupai tempat tersebut. Sementara mungkin di sana tidak bisa tumbuh buah-buahan yang biasanya tumbuh di negeri kita, maka di sana tidak ada. Maka disitulah perbedaan surga dan dunia ini. Di surga seluruh tumbuhan, seluruh tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan bisa, setiap penghuni surga bisa mendapatkan buah-buahan yang ada di
dunia ini dan bahkan lebih. Maka disebutkan di dalam hadis yang pertama diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Inna fil jannati, sesungguhnya di surga, la syajarah. Sesungguhnya di surga adalah syajaratan, ada sebuah pohon. Yasirur rakibu, orang yang naik kendaraan, ar-rakib, bukan orang yang berjalan, tetapi orang yang naik kendaraan, yang biasanya kendaraan yang digunakan kuda atau onta. Ar-rakibu fi dhilliha, pengendara kendaraan yang berjalan di bawahnya, di bawah naungan pohon tersebut, mi'ata am, 100 tahun. La yaqta'uha, tidak bisa menempuhnya, hanya tidak bisa melewati naungan, artinya belum selesai nyampe dari satu ujung ke ujung yang lain. Kalau begitu berapa besarnya pohon tersebut? Tidak bisa dibayangkan. Subhanallah. Seorang yang menggunakan kendaraan kuda atau onta, dia bisa dalam satu tahun mungkin keliling zaman dulu, keliling dunia maksudnya. Mungkin 1 tahun selesai. Tapi kalau ini 100 tahun, berapa putaran keliling satu bumi? Jadi, mungkin kalikan 100-nya. Itu belum sampai bisa menempuh perjalanan di bawah naungan satu pohon surga. Satu pohon. Masya Allah, menunjukkan betapa besarnya surga di setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masing-masing penghuni surga mereka punya pohon ini adalah tanaman yang bisa ditanam. Seseorang bisa menanam benih di surga sekarang ini di dunia. Masya Allah. Nanti kita akan sampai kepada benih-benih yang kita, bagaimana kita menanam benih di surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, "Inna fil jannati la syajaratan." Sesungguhnya di surga ada sebuah pohon. Ada sebuah pohon. Ini lebih menjelaskan hadis yang sebelumnya. Yasirur rakibul jawad, seorang pengendara yang kuda yang jawad. Rakibu al-jawad. Al-jawad itu mengendara atau kuda yang sangat cepat jalannya, yang lihai dan lincah untuk berjalan. Mungkin kalau sekarang pembalap kuda, ini lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Keliling dunia bisa berapa bulan saja, itu bisa sampai kalau seandainya dengan menggunakan kuda yang sangat cepat jalannya. Bisa mencapai 100 km atau 50 km seandainya kuda itu dikencangkan. Maka lebih berapa kalau kuda ini lebih cepat kecepatannya? Maka tinggal menghitung saja. Kalau 1 tahun sekian, 100 tahun sekian, berapa pohon itu? Besarnya pohon tersebut. Ar-rakibul jawad awil mudham, as-sari', yang sangat cepat jalannya kuda ini. Mi'ata amin wa la yaqta'uha, 100 tahun tidak bisa menempuhnya. Dia belum sampai di ujung, dari ujung satu ke ujung yang lainnya belum sampai, 100 tahun belum nyampe. Dalam satu ayat, wadzalika dhillul mamdud, dan itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah SWT, wadzil
dhillin mamdud. Masya Allah. Dan naungan yang panjang, mamdud, naungan yang panjang, yang luas. Dan yang dimaksudkan naungan ini, naungan pohon yang ada di surga. Pohon yang ada di surga. Masya Allah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya atau dalam jami'nya. Artinya tambahan riwayat bahwa itulah yang dimaksudkan dengan al-dhillul mamdud. Al-dhillul mamdud itu naungan yang sangat panjang dan yang sangat luas. Itu adalah naungan pohon yang tidak bisa ditempuh meskipun perjalanan cepat dengan kuda yang paling cepat. Karena kalau al-jawad itu tidak biasa disebut onta, tapi kuda yang lebih cepat daripada onta. Dalam hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam jami'nya dan Nasa'i serta yang lain, dan hadis ini adalah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaqulullah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'dadtu li'ibadi shalihin, aku siapkan untuk para hamba yang saleh. A'dadtu li'ibadi shalihin, aku siapkan, berarti sudah ada. Allah sudah menyiapkan. A'dadtu, aku sudah menyiapkan. Artinya surga itu sudah ada sekarang. Tidak sebagaimana yang dikatakan sebagian kelompok yang sesat, seperti halnya Mu'tazilah, yang mereka mengatakan masa surga diciptakan, buat apa? Nganggur sekarang. Dan mereka mengatakan tidak selayaknya Allah melakukan sesuatu yang nganggur, yang dianggurkan. Dengan menggunakan akal, padahal jelas di dalam Al-Quran, di dalam hadis dari Rasulullah sudah menyebutkan, yang jelas menunjukkan bahwa surga itu sudah ada. Dan Rasulullah dalam hadis yang banyak sekali menyebutkan, di antaranya dalam kisah Isra dan Mi'raj, Rasulullah dibawa ke surga, ditampakkan, ditunjukkan oleh Allah SWT, dibawa Jibril masuk ke dalam surga, melihat surga yang sudah ada dan sudah ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Jadi sudah ada surga. Dan bahkan di dalam Al-Quran banyak disebutkan, uiddat lil kafirin, uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Surga disiapkan. Neraka juga disebutkan, uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang kafir. Kata-kata sudah disiapkan berarti sudah ada, sudah diciptakan. Dan hadis yang demikian sangat banyak mutawatir. Dalil tentang hal ini mutawatir. Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak ungkapan disebutkan disiapkan itu. Wala udhun sami' wala mala 'ainun ra'at. Surga yang disiapkan untuk hamba Allah yang saleh ini, mala 'ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata. Belum pernah satu pun mata melihatnya. Mala 'ainun ra'at. Ada sebagian di antara bagian surga itu tidak ditampak, belum ada yang pernah melihat. Rasulullah sudah melihat surga, tapi bukan yang disebutkan di sini. Hanya sebagian dari surga itu yang ditampakkan Rasulullah, tapi belum pernah dilihat oleh mata. Ada sebagian dari surga itu tingkatan yang belum pernah dilihat oleh mata, termasuk Rasulullah SAW. Dan bahkan termasuk para malaikat, Mala 'ainun ra'at wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga.
Maksudnya tentang keindahan surga ini. Wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terbetik di dalam benak manusia. Belum pernah terbetik keindahan itu. Maksudnya belum pernah terkhayalkan. Menghayal saja tidak bisa. Manusia dia menghayalkan surga, mungkin sampai difilmkan, sampai divisualisasikan awalnya, digambarkan surga keindahannya nanti, dibikin seperti seindah-indahnya. Manusia yang bisa menggambarkan keindahan paling tinggi. Mungkin taman-taman yang dibikin paling indah di dunia ini. Ini mungkin yang dibayangkan atau dikhayalkan oleh manusia. Yang bisa diciptakan mungkin lain. Tetapi ini yang seandainya pun dibayangkan, manusia belum bisa mengkhayalkan surga. Belum bisa menghayalkan surga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terbetik dalam benak manusia, saking indahnya, kata mereka. Iqra'u syi'tum, kata Rasulullah, bahwa Allah berfirman, Iqra'u syi'tum, bacalah, kata Rasulullah, jika kalian menghendaki. Firman Allah, wa dhillin mamdud, dan dhillin mamdud, naungan yang sangat besar, yang sangat terur, yang sangat luas. Wa mawdi'u sawtin minal jannah, tempatnya cambuk. Untuk tempat seberapa cambuk ini? Cambuk, subhanallah, mawdi'u sawtin. Cambuk ini tidak butuh tempat kecuali cuma sedikit kecil. Mungkin seseorang pengembala, dia cukup menyisipkan di bajunya, di selah bajunya. Bahkan mungkin bisa dimasukkan di dalam sakunya. Ini tempatnya cambuk di surga. Cambuk, tapi cambuk di surga. Seandainya ada cambuk, maka satu tempatnya cambuk itu khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru tempatnya cambuk. Belum tempatnya kandang, atau seandainya kendaraan, ataukah unta, ataukah kambing, ataukah kuda ini cambuk. Lalu tempatnya cambuk sebegitu besarnya, atau lebih agung, lebih baik daripada dunia seisinya, apalagi yang lainnya. Kendaraan di surga, rumahnya, anak, masya Allah. Tempat cambuk saja lebih baik daripada dunia seisinya, apalagi yang lain, apalagi yang lebih dari itu. Iqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian menghendaki. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang zuhziha 'anil nar, yang diselamatkan, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah sukses. Masya Allah. Kesuksesan yang sesungguhnya, kesuksesan yang hakiki, apabila seseorang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan surga. Ini kesuksesan yang sesungguhnya. Adapun kesuksesan di dunia biasanya, bagaimana si A sukses, sudah punya perusahaan, sudah jadi pejabat, sudah mempunyai kedudukan dan sebagainya. Itu suksesnya dunia, sukses dunia. Tapi sukses akhirat, intinya satu, masuk surga, selesai. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Siapa orang yang tidak mau masuk surga dan tidak berusaha, maka orang yang tidak berakal. Makanya orang yang tidak memperdulikan akhiratnya,
orang yang tidak memikirkan atau bersantai-santai untuk mendapatkan akhiratnya, maka dia orang yang tidak menggunakan akalnya yang sehat. Orang yang menggunakan akalnya yang sehat, orang yang cerdas, kata Rasulullah, al-kayyisu, orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang cerdik. Al-kayyisu man dana lima ba'da, adalah orang yang mempersiapkan diri untuk apa setelah mati, untuk akhirat. Inilah orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang pandai, adalah orang yang benar-benar mendana nafsahu lima ba'da, orang yang menyiapkan dirinya untuk setelah mati. Itulah orang yang cerdas. Dia persiapkan di dunia ini, dia berlomba-lomba untuk menyiapkannya. Maka inilah orang yang benar-benar al-kayyis, kata Rasulullah SAW. Maka dia akan berhasil. Dia akan berhasil. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, Ja'a Arabiyyun ila Rasulullah. Ada seorang Badui datang kepada Rasulullah SAW. Datang kepada Rasulullah SAW. Faqala, dia berkata, Ma hawduka alladhi tuhaditsu anhu. Orang Badui ini sudah mendengar tentang telaga Rasulullah SAW. Telaga Rasulullah ada di luar surga. Sebelum masuk surga sudah ada telaga. Ketika dikumpulkan kepada masyarakat, dan Rasulullah SAW mendahului umatnya untuk masuk dan berada di telaga tersebut. Rasulullah SAW sudah bersiap-siap mendahului manusia yang lain, umatnya Rasulullah SAW, untuk berada di telaga. Dan Rasulullah akan memberikan kepada umatnya air yang ada di telaga tersebut, akan memberikan itu. Maka sang Badui ini tanya kepada Rasulullah, sang Badui, dan orang Badui ini mereka orang yang demikian lugu dan tidak malu-malu, tidak sungkan. Kalau para sahabat mereka agak sungkan dengan Rasulullah. Karena itu mereka sangat suka kalau ada orang Badui datang mau tanya Rasulullah. Mereka memanfaatkan para Badui ini yang datang dari pedalaman, kemudian ingin tahu sesuatu. Orang Badui ini datang ke Rasulullah hanya menanyakan satu hal. Terkadang mereka berangkat dari pedalaman, jalan kaki menuju Madinah, dan kemudian tanya Rasulullah tentang satu hal saja. Setelah tanya selesai balik. Masya Allah. Mereka mengadakan perjalanan dalam kaki kan? Jadi dari tempat yang jauh dalam Arab itu hanya untuk menanyakan satu hal. Nah, orang Badui datang Rasulullah, datang menanyakan satu hal saja. Apa telaga yang kau kabarkan? Saya pernah mendengar bahwa engkau mengabarkan tentang telaga yang diberikan kepada Rasulullah. Orang Badui ini penasaran, saya ingin tahu langsung kepada Rasulullah. Maka datanglah dia kepada Rasulullah dan bertanya langsung, apa itu telaga yang kau bicarakan, yang kau kabarkan kepada sahabat? Dia ingin tahu langsung dari Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan hadis, kisah yang sudah sebelumnya ceritakan tentang telaga Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan setelah kematian atau ketika dari padang mahsyar. Setelah itu Rasulullah bersabda, di surga nanti apa ada buah-buahan? Orang Badui sukanya buah. Badui mungkin sukanya buah-buahan. Apa di sana nanti ada buah? Fakihah. Yang jelas fakihah berbeda dengan kalau kurma itu tidak disebut dengan fakihah biasanya. Fakihah biasanya yang segar.
buah-buahan segar. Seperti ada misalkan apel, kemudian yang lainnya. Buah-buahan yang segar. Apa ada fakihah? Apa ada di surga itu buah-buahan? Maka Rasulullah menjawab, nah, iya ada. Bahkan disebutkan di awal tadi, kulli samarat, segala buah-buahan yang diinginkan manusia ada. Apa saja yang disukai oleh manusia ada di sana. Buah durian ada. Yang jelas pokoknya semua buah yang disukai oleh manusia di sana ada. Di sana ada. Karena fiha syajaratun tud'a tuba. Di surga ada sebuah pohon yang disebut dengan tuba. Disebut dengan tuba. Tuba secara bahasa adalah yang baik. Yang baik itu tuba berasal dari kata-kata tayyibun. Maka tuba atau keberuntungan, keberhasilan, kenikmatan. Ada sebuah pohon yang namanya tuba. Wahia utabiqul firdaus. Pohon tuba ini banyak tumbuh di firdaus. Banyak tumbuh di firdaus. Faqala ayu syajari ardina tushbihu. Orang Badui pengennya pohon itu bagaimana? Apa ada yang serupa di dunia ini, di bumi ini? Di tempat kita ini apa ada? Maksudnya di Arab apa ada? Qala laisa tushbihu syai'an min syajari ardi. Gak ada yang serupa atau mirip dengan pohon yang ada di negerimu ini. Maksudnya di negerimu ini, di Arab ini gak ada. Di Arab ini gak ada. Walakin ataita Syam, tapi apakah engkau pernah pergi ke negeri Syam? Ditanya Rasulullah, kamu pernah enggak ke negeri Syam? Ke negeri Syam. Kalau sekarang di Palestina, Jordan itu masuk Suriah, ini masuk negeri Syam. Pernah engkau pergi ke negeri Syam? Tumbuh-tumbuhannya berbeda dengan yang di Arab. Di Arab kurma. Tapi di negeri Syam ada pohon. Qala ya Rasulullah. Dijawab oleh orang tersebut. Dijawab oleh orang Badui ini. La ya Rasulullah. Belum pernah ya Rasulullah. Orang Badui. Tidak pernah kemana-mana. Qala fa'innaha. Maka Rasulullah menjawab, meneruskan. Fa'innaha tushbihu syajaratan bisyar. Sesungguhnya pohon yang disebut tuba itu menyerupai sebuah pohon yang ada di Syam. Tud'al jauzah, yang disebut dengan jauzah. Jauzah, kalau sekarang mungkin kita sejenis palem ya. Palem. Kan butuh ala sakit wahid. Dia ini tumbuhnya satu batang kemudian naik terus ke atas. Sakit wahid. Summa yantashiru alaha. Kemudian bagian atasnya melebar. Ya, melebar di atasnya. Jadi di satu sampai ke atas nanti baru di atasnya melebar. Itu semacam palem saja. Kalau kelapa itu disebut dengan jauzatul hindi. Jauzah India. Ini kelapa. Jauzah. Maka di sana ada jauzah. Pohon ini disebut dengan jauzah ini. Qala fama idza asliha. Ditanya oleh sang Badui. Kalau asluha, maksudnya batangnya sampai pangkal yang paling bawah ini asluha. Itu seberapa besarnya pohon ini? Seberapa besarnya? Kok pohon ini memenuhi firdaus? Artinya banyak di firdaus pohon ini seperti ini. Kalau maka Rasulullah menjawab,
rahalat jada'atun min ibli ahli, seandainya unta jada'ah, unta yang sudah berusia 3 tahun atau 4 tahun ke atas, ya sudah termasuk paling kokoh atau paling kuat ini. Unta yang biasanya digunakan untuk kendaraan. Terlalu muda tidak cocok. Unta ini kalau usianya sudah jada'ah, ini bisa berjalan digunakan untuk pergi jauh. Maka seandainya kata Rasulullah, unta jada'ah min ibli ahlik, dari unta keluargamu, unta yang kamu miliki, seandainya berjalan, jadi jalankan, berjalan di bawahnya atau berjalan untuk menempuh pohonnya ini besarnya. Lama qata'atha hatta tankasira tarquwatuhu hariman. Seandainya ditempuh atau dia berjalan, lama qata'atha, dia tidak akan bisa menempuhnya, hanya bisa dari besarnya, saking besarnya pohon ini. Seandainya seorang itu berjalan dengan menggunakan kendaraan unta ini sampai tankasir tarquwatuhu, sampai pecah tarquwatuhu, tulang yang ada, ini namanya tarquwah, tulang yang ada di antara sakratun nahar, sakratun nahar wal akik, ini namanya tarquwah. Apa itu namanya? Tulang apa ini? Tulang dada. Tapi yang jelas apa? Bagian sini namanya tarquwah. Sampai pecah tarquwah itu. Ini termasuk yang kuat. Kalau unta ini sangat kuat tulang. Ini dia tidak bisa menunggu sampai capek, artinya sampai kasir. Artinya sampai mati mungkin apa? Dia nggak bisa menunggu. Berapa usia paling lama unta ini? Berapa usia paling lama? Itulah sampai pecah, sampai apa? Pecah tulangnya ini tidak bisa. Ini berapa besar? Jadi batangnya ini belum apa? Belum daunnya. Subhanallah. Makanya tidak ada kalau sebenarnya 100 tahun udah menempuh naungannya satu pohon di surga ini tidak bisa selesai. Belum sampai. Maka orang Badui tadi penasaran, tambah lagi. Fihaina, apa ada kurma, ada apa? Anggur. Ini subhanallah. Banyaknya macam-macam orang Badui. Para sahabat sudah gak ada Badui ini. Mereka banyak mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW dengan pertanyaan Badui. Maka kata sang Badui, apa ada anggur di surga? Kalau ada, kata Rasulullah, ya. Kalau kamu ingin melungkup di minha, kalau satu tangkai, satu tangkai satu tangkai anggur itu seberapa besarnya? Kata sang Badui, seberapa besarnya anggur? Kalau Rasulullah menjawab, masiratu syahrin lil ghurabil anqa, perjalanan 1 bulan burung gagak yang anqa, burung gagak yang masih ada warna putih di tubuhnya, sehingga ada garis-garisnya hitam dan putih. Ini termasuk burung gagak yang kuat, termasuk salah satu burung gagak yang kuat untuk berjalan, untuk terbang. Ini salah satunya burung gagak. Maka kata Rasulullah, perjalanan 1 bulan ini lebih cepat lagi kalau burung ini perjalanannya demikian cepat. Apa? La yaqau wa la yansani wa la yaftun. 1 bulan terus menerus, la yaqa, dan hinggap.
tidak hinggap-hinggap, terus perjalanan tidak berhenti. Walayat tidak perlu dia istirahat, tidak perlu dia berhenti. Dia terus mengepakkan sayapnya, tidak berhenti mengepakkan sayapnya. Walayat tidak bosan-bosan, terus dia terbang selama 1 bulan. Berapa besarnya? Satu tangkai anggur. Masya Allah. Satu tangkai anggur. 1 bulan. Qala lama idza muhaddatu minhu. Kalau begitu itu 1 tangkai. Kalau 1 bijinya satu biji. Ditanyakan lagi 1 bijinya berapa? Kata sang badui ini, kalau satu buah saja anggur berapa besarnya? Harga bahagia kami buat ini. Laisa kalimat. Pernah bapakmu menyembelih suatu kambing yang sangat besar, kambing etawa, aliman, etawa yang sangat besar. Kalau dia pernah. Kalau masalah faihabahu, kemudian dibelah lihabahu, fa'atahu ummah, kemudian dibelah dan kemudian diberikan kepada ibumu. Kalau bagi hada ini sama kulitnya dilebarkan, kulitnya kambing yang sudah dari belakang yang besar. Summa ufriyana minhu danuban narbihi masyadana. Kemudian setelah itu dibuat untuk danub, untuk apa? Untuk wadah atau kentang. Narbihi masyadana yang bisa digunakan untuk memberikan minum dan mengenyangkan binatang ternak kita. Mana? Qala fa inna tilkal habba tusbi'uni wa ahli baiti. Maka satu itu bisa menjaga saya satu keluarga, menjaga saya keluarga. Bukan hanya satu keluarga, satu kampung, 1 biji anggur. Kedua, maka Nabi mengatakan ketika orang Badui tersebut mengatakan, oh itu sudah cukup 1 keluarga saya satu keluarga. Kata Rasulullah, ya sakampungmu, kata Rasulullah. Wah, betul asyik Nabi. Itu bahkan sakampungmu, 1 kampung itu sudah cukup untuk satu anggur. Masya Allah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dalam Kabir yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam kitab Sahih Targhib Tarhib. Masya Allah, ini gambaran sedikit tentang bagaimana pohon buah yang ada di surga. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Hudayr, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Dunya secara mauquf, dan hadis ini hasan, disahasankan oleh Syekh Albani. Mauquf tetapi kedudukannya tentang perkara gaib, maka hukumnya adalah marfu. Meskipun yang mengatakan adalah sahabat. Hadis ini mauquf lafadznya, artinya sahabat yang mengucapkan. Tetapi di dalam kaidah memahami kaidah bahasa istilah ilmu hadis, bahwa apabila lafaz yang diucapkan oleh sahabat tetapi itu dalam perkara yang tidak mungkin ijtihad, itu perkara baik. Jadi ini salah satu di antaranya surga, maka hukumnya adalah marfu. Marfu itu berarti disandarkan kepada Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin sahabat berkata dari rakyunya atau pendapatnya, hawa nafsunya, tidak. Tapi sahabat mengatakan itu mesti bersumber dari wahyu dari Rasulullah SAW. Kunna Abdullah ya Ibnu Mas'ud. Kami pernah bersama Rasulullah, bersama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di Syam. Waktu itu di negeri Syam, atau di Amman, atau di kota Amman.
Sama ini negeri Syam. Ibu kota sekarang ibu kotanya Syam. Ibu kota di Jordan. Fatadzakarul jannah, mereka menyebutkan tentang surga. Faqala, maka Ibnu Mas'ud berkata, innal unquda min anaqiha min hamuna ila sab'ah. Sesungguhnya satu tangkainya saja, satu ukut, sak gerombolan min anaqiha, itu baru sebagian dari tangkai setan. Itu adalah min hamuna, dari sini bisa sampai ke Son'a di negeri Yaman. Masya Allah, satu ukut. Subhanallah, berapa besar ya? Ini hadis yang kedua dari itu Abu Dunia, dan hadis yang mauquf dan dihasankan sahabat. Dalam hadis yang berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Uridat alayya jannah," ditampakkan surga kepadaku. Fadhahabtu atanawalu minha qitfan urikumuha. Saya ingin mengambil memetik ya satu buah, satu aja, qitfan. Saya ingin perlihatkan. Fahila baini wa bainahu, tapi saya tidak bisa, dihalangi. Tidak bisa, sekarang belum bisa dipetik. Meskipun Rasulullah. Faqala rajul, ada seorang yang berkata, "Ya Rasulullah, mana salul habati min al-ina?" Sebesar apa perumpamaannya anggur yang ada di sana? Ka'adhamin dzalil farq mukafar. Satu ember yang paling besar yang mungkin bisa dibuat oleh ibuku. Waktu itu ember atau timba itu biasanya digunakan atau dibuat dari kulit. Yang paling besar ya kambing. Sebesar itu satu buahnya. Masya Allah, itu aku. Bagaimana yang lainnya? Subhanallah. Baik, insya Allah masih banyak hadis yang belum kita baca, dan insya Allah akan kita lanjutkan masih tentang pohon buah dan yang ada di surga, tanaman-tanaman dan apa saja yang menjadi benih surga. Setiap manusia bisa menanam benih di surga yang nanti dia akan memetik hasilnya ketika dia berada di surga. Sejak sekarang ini dia bisa menanam di surga. Dia akan ada pembahasan selanjutnya tentang apa saja tanaman sehingga kita bisa menanam dari dunia ini, kita bisa menanam apa di surga. Masya Allah. Dan kita akhir sekian. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.